Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah membangkitkan kita dalam keadaan iman Islam serta memberikan kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah menjadi tetamunya, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi uswah hasanah, menjadi pejuang ulung yang dengan gigihnya, tetesan air matanya di malam hari, tetesan keringatnya di siang hari, bahkan tetesan darahnya harus menghadapi musuh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengenal Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang selalu relevan ya kita bahas dalam kehidupan kita ini adalah salah satunya tentang kehidupan rumah tangga, baik yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Di sini banyak mahasiswa gitu dan juga kita semua ya sebagai orang tua. Seringkali nasihat pernikahan itu hanya ditujukan kepada mempelai, adalah salah besar itu ya. Sesungguhnya justru kita ya mempertahankan kehidupan rumah tangga itu jauh ya lebih penting, karena terkadang semangat untuk mencintai sudah pudar ya. Mawaddahnya itu sudah pudar, maka berubah jadi rohmah, jadi kasih sayang. Nah ini yang perlu kita bahas dalam kesempatan pagi ini ya. Kita perlu ingat kembali ya, karena ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah itu bukan untuk mempelai teman-teman baru tok gitu ya. Tapi itu justru menjadi tugas kita semuanya yang sudah menjadi temanten kawa-kawa gitu ya. Kita selalu penting untuk merefleksi diri terhadap tujuan daripada pernikahan, yaitu pertama litas kunu ilaiha. Saya ingin mengkaji dari segi bahasa dulu. Sakana yaskunu taskunu itu adalah fi'il mudhari, future tense ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya bahwa litas kunu itu artinya agar supaya ketenangan, ketenteraman, kedamaian itu dapat diwujudkan. Karena itu maka tugas kita sebagai pasangan suami istri, baik
pasangan baru maupun pasangan lama itu berkewajiban untuk memperjuangkan, mewujudkan kedamaian, ketentraman, sakinah di rumah tangga. Mengapa pakai fi'il mudhari? Karena ini adalah merupakan wilayah perjuangan yang harus kita raih dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, yang tentram, damai. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menggunakan kata ja'ala, telah menjadikan, ya. Kemudian disertai masdar mawaddah rahmah. Ini artinya telah terjadi. Allah itu sudah memberikan kepada kita sifat cinta. Oleh karenanya maka terjadi pernikahan itu nggak mungkin kalau tidak ada rasa cinta, ya kan? Jadi rasa cinta sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua sehingga kita bertemu dengan istri kita, istri bertemu dengan kita. Karena apa? Didasari oleh mawaddah, didasari oleh rahmah. Artinya sudah ada, ya, wujud mawaddah dan rahmah yang Allah berikan kepada kita sebelumnya. Maka tugas kita mempertahankan dan meningkatkan kualitas daripada mawaddah dan rahmah. Nah ini bagaimana teknik untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Ini perlu kita refleksi, perlu kita ulang-ulang. Karena apa? Karena ujian, godaan, rintangan, tantangan yang menerpa keluarga kita akan datang dari segala penjuru. Ya. Oleh karena itu maka harus ada teknik-teknik yang cerdas, ya, yang smart yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menjadi uswah hasanah. Nah, ini yang kemarin belum kita bahas, ya, karena waktunya 10 menit, ya. Waktunya 10 menit, jadi hanya singkat-singkat, ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, teknik yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa definisi ma'ruf dengan cara yang baik, mempergauli dengan cara yang baik, ya. Kita lihat dulu dari aspek perjanjiannya, ya. Karena apa? Nikah itu merupakan sebuah perjanjian yang suci. Maka Allah kasih tahu kita, fa kaifa ta'khudunahu faqad afdha ba'dukum ala ba'd. Fa kaifa ta'khudunahu faqad afdha ba'dukum ala ba'd. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu, ya, dalam hal ini karena kita sebagai suami istri itu telah memberikan satu sama lain, yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban. Sebagian kewajiban dari suami telah ditunaikan, haknya telah diambil. Fa'akhudna minkum mitsaqan ghalidha. Maka mereka telah melakukan perjanjian yang berat, ya, perjanjian yang suci dan berat. Mitsaqan ghalidha. Mengapa?
disebut demikian? Karena ketika dilakukan pernikahan itu, maka banyak sejumlah hal yang tadinya haram jadi halal. Yang pertama itu. Ya. Tapi pada waktu yang bersamaan juga banyak hal yang tadinya haram, yang tadinya halal jadi haram gitu loh. Kemudian setelah pernikahan juga banyak kebebasan yang bisa dilakukan oleh keduanya ya, suami istri, istri ke suami. Dalam waktu yang sama juga banyak keterikatan itu kan. Jadi banyak sejumlah hukum yang berubah ya, karena adanya mitsaqon ghalidz itu. Nah ini pertama. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita mempergauli dengan cara yang ma'ruf adalah melihat daripada aspek hukum yang berupa kewajiban dan hak. Apakah kita bisa menunaikan ya sesuai dengan apa yang digariskan. Nah ini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sudahkah kita tunaikan kewajibannya? Sudahkah kita mengambil haknya? Keduanya harus bertanya. Jangan sebaliknya diambil haknya tapi kewajibannya diabaikan. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf di situ adalah menunaikan hukum-hukum yang berlaku setelah pernikahan itu dilakukan ya. Nah, tentu hal ini memberikan konsekuensi kita untuk belajar lebih dalam apa hak saya sebagai suami atau istri dan apa kewajiban saya sebagai suami dan istri. Karena bila kita dapat melakukan ya sesuai dengan hak dan kewajibannya secara baik, tulus dan ikhlas, maka ini akan melahirkan kemakrufan ya. Oke, itu pertama yang perlu kita lihat. Yang selanjutnya yang kedua, ma'ruf juga terkait dengan perbuatan fisik. Perbuatan fisik itu artinya bagaimana kita menyikapi istri kita dengan cara yang baik, yang menyenangkan ya. Bisa berupa tutur kata, memilih ujaran-ujaran, kata-kata yang mempesona. Nah ini yang sulit ya, mudah diucapkan tapi sulit ya diamalkan ya. Oleh karena itu selalu kita ulang-ulang sebenarnya supaya menjadi pelajaran buat kita, buat saya sendiri ya. Jadi supaya bagaimana kita mampu tampil dengan kata-kata yang mempesona ya. Kata-kata yang mempesona, paling tidak kata-kata yang tidak menyakitkan ya. Kata-kata yang mempesona kalau Rasulullah itu terhadap istrinya ya, tapi ini tidak bisa digeneralisasi ya. Karena istri daripada Rasulullah itu kan ya kulitnya kemerah-merahan ya. Dan lebih suka dipanggil Humaira ya kan. Wahai istriku yang kulitnya kemerah-merahan. Tapi tidak bisa digeneralisasi. Misalnya istri kita kulitnya kehitam-hitaman, lalu kita tiru Rasulullah ini Humaira ya enggak jadi ya, wong kulitnya hitam kok gitu kan. Nanti kalau aswad ya, si ireng deteng ini misalnya gitu ya, enggak jadi juga nyinggung kan. Nah itu maksudnya adalah bagaimana kita memberikan ucapan yang sesuai yang disukai. Kalau misalnya istri kita pasti punya ya, istri kita pasti punya kelebihan yang apabila kita sebut suka ya, maka bisa kita ambil
sebagai panggilan. Ya, wahai jago masak, misalnya kalau masakannya enak gitu ya kan. Atau apa yang bisa kita lakukan ya untuk menyenangkan daripada istri kita kalau dari segi panggilan ya, segi ucapan. Dan dalam hal ini tidak harus jujur banget ya. Ini bohong yang dibolehkan adalah dalam pendidikan dan rumah tangga. Ya misalnya gini, istri sudah masak keringetan, sudah capek gitu ya. Ini gimana masakannya? Ya mungkin seandainya ternyata rasanya bagi kita kok asinan ya, jangan sampai menyakitkan hati, masak kok asin gitu ya. Nah, mungkin kita kalau tidak suka ini cacungi jempol, mantap misalnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya di sini ya mungkin tidak jujur ya, tapi dibolehkan itu ya dalam hal ini, karena inilah mempertahankan daripada rumah tangga itu penting. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan lebih dari itu ada teknik yang kedua ya. Ini doa ini dipanjatkan oleh ibadur rahman ya dalam suratul Furqan itu. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Waj'alna lil muttaqina imama ya. Ini bagi kita yang ingin mempertahankan rumah tangga langgeng, ini harus dibaca, ini harus doa terus ya. Karena ini permohonan khusus kepada Allah supaya diri kita ya, suami, istri dan anak-anak jadi pribadi yang mempesona, yang sedap dipandang mata. Hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin kalau manten baru itu sudah pasti ya, ketemu senyum gitu ya, ingin meluk kan gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak sabar itu ya, belum sampai rumah wis dipeluk gitu, disah gitu ya. Dulu saya punya teman di Semarang ya, itu lucu sekali gitu ya. Mungkin tidak kuat menahan atau bagaimana gitu ya. Begitu sah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur gitu ya, sudah sah gitu nikahnya, menghilang. Jadi tamu itu datang, iya pengen nyalami, hilang dan nggak izin sama orang tuanya. Wah semuanya nyari-nyari, ternyata sudah di rumah mbahnya gitu. Itu betul itu ya. Jadi menghilang itu, nggak pamit, ternyata sudah langsung bulan madu. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi itu salah satu fenomena ya yang terjadi di alam ini, bahwa kita sebagai temanten tua ya, temanten kawak-kawak, ini mempertahankan rumah tangga itu sangat penting itu ya. Nah, ini taktik yang kedua. Jadi bagaimana kita selalu mempesona, tampil mempesona di hadapan suami atau di hadapan istri. Biasanya justru kebalikan ya. Banyak ibu-ibu yang kalau arisan tampil mempesona gitu ya, mau kondangan tampil mempesona, tapi kalau sudah di rumah mabuk bawang, mabuk berembang. Ya, ini kebanyakan sebenarnya kebalik ini ya. Dalam arti bahwa di rumah justru tampil mempesona, menyenangkan ya. Kalau perlu ya kita
seharusnya sebagai laki-laki nih ya berkewajiban untuk bagaimana mendukung istri tampil mempesona. Misalnya kita ajak ke tempat yang menjual alat-alat kecantikan itu ya, dan seterusnya, sehingga mereka bisa tampil mempesona karena ada yang dipakai ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu justru sangat penting, kita merasa kurang, merasa ada yang kurang, itu penting sekali ya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin sesoleh Ali bin Abi Thalib lah ya. Walaupun doanya nanti banyak kalau orang nikah kan, Allahumma alafta bainahuma kama alafta Ali Fatimah kan gitu. Dan istri kita tidak mungkin sesoleh Fatimah kan gitu ya. Nah, perasaan ini akan menjadi sangat penting ketika kita nanti akan menghadapi istri ya. Mengapa? Karena kita merasa kurang, maka nanti kekurangan kita akan disempurnakan oleh kelebihan istri. Dan istri merasa kurang, maka dia butuh suami untuk melengkapi kekurangannya. Nah, ini pasangan tutup tumbuh ini menjadi sangat penting ya. Karena ada penelitian di Surabaya. Di Surabaya ada penelitian terhadap orang yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Jadi cari sampel orang yang rumah tangganya itu rumah tangga abadi ya, sampai meninggal ibaratnya ya, yang umurnya sudah sampai 100 tahun. Dijadikan sampel lalu diwawancarai ya, mempertahankan rumah tangga sampai ratusan tahun, umurnya sudah ratusan tahun, itu kuncinya apa? Jadi itu ada betul ya penelitian itu. Nah, ternyata ya jawabannya hampir serupa ya. Jawabannya hampir serupa dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Yaitu intinya bahwa kami ini itu tidak mungkin sesoleh Ali ya, tidak, bahasanya tidak sama seperti itu ya. Tapi intinya kami kan manusia gak sempurna lah, banyak salah, banyak ini ya. Jadi saya akan selalu memaafkan apabila istri saya salah, atau saya selalu minta maaf apabila saya melakukan kesalahan. Jadi ini adalah dua hal yang sangat penting yang terkadang kita sendiri lupa ya. Kalau orang sudah merasa dirinya sempurna ya, maka tidak akan meminta maaf biasanya gitu ya. Saya kan bener, nggak perlu minta maaf gitu ya. Nah, ini sudah bahaya ya. Kalau introspeksi diri kita lemah sehingga kita merasa sempurna, selalu yang ditimpakan pasangannya, maka ini mudah retak ya, bisa mengarah ke kehancuran rumah tangga. Karena apa? Merasa dirinya sudah sempurna, yang kurang pasangannya. Ini sangat berbahaya. Makanya Allah itu memberikan tip, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian dari istri. Itu kan maksudnya saling menyempurnakan, saling menutupi kekurangan kan gitu ya. Ini teknik ini kunci. Jadi kunci-kunci rumah tangga ini sudah diberikan secara detail oleh Rasulullah SAW ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi kunci yang sangat penting tapi kita mungkin jarang baca atau jarang praktek ya. Kenapa? Perlu meningkatkan kualitas mawaddah dan rahmah.
Karena semakin tua, ya semakin tua itu akan terkikis gitu ya rasa cinta. Mungkin seiring dengan bertambahnya usia, kulit-kulit yang tadinya halus jadi sudah mantan keriput kan gitu ya. Gigi yang tadinya sempurna ada yang rogol, ompong dan gitu seterusnya. Sementara kita tidak bisa menjaga mata. Terkadang mungkin melihat istri orang lain lebih subur kan gitu. Jadi tanahnya orang lain lebih hijau. Itu selalu akan menyelimuti karena itu bagian dari cara setan menggoda kita dan disediakan Allah fasilitasnya untuk menguji kan gitu ya. Tapi ada tip bagaimana untuk meningkatkan kualitas cinta, kualitas kasih sayang. Ya. Nah, ini Allah sendiri mengajarkan dalam Al-Qur'an, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum dan seterusnya itu. Itu ayat tip, datangilah istrimu dari arah mana saja yang kamu sukai gitu. Wah, ini menggunakan kalimat yang bukan denotatif ya, tapi konotatif, kalimat yang diperhalus dengan bahasa majazi supaya kita bisa memahami dengan cara yang baik ya. Datangilah dari mana yang kamu sukai. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita membuat gaya-gaya baru ya kan. Nah, ini penting ya. Gaya kita menggauli istri itu yang penting di lubang yang sama ya. Silahkan kita berkreasi dengan gaya-gaya kita. Bahkan dianjurkan ya, Rasulullah itu memberi contoh langsung. Terkadang mandi bareng dengan istri ya. Jadi penting ini membuat kreasi-kreasi baru supaya tidak jenuh ya. Ya, kita dimandiin istri kita mandiin, sabuni ya. Pernah enggak kita itu? Itu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana tip-tip untuk mempertahankan rasa cinta. Bahkan kalau perlu ya satu hari kita nginep ya, diajak nginep, persoalan mau tidak ya urusan suami atau istri ya. Tapi satu hari perlu kita ajak nginep di hotel ya dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada tip-tip untuk meningkatkan kualitas cinta kita. Karena terkadang rumah tangga kita itu kalau tidak dibangun dengan cara yang kreatif ya, kita bisa mengalami kejenuhan ya. Pada akhirnya bisa timbul perpecahan, mudah marah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kadang terjadi mudah marah, sedikit-sedikit marah, tersinggung? Kalau orang tua itu sensitivitas orang tua itu pasti naik ya kan. Karena apa? Berkurangnya mawaddah ya. Dan akhirnya kalau sudah tua itu sudah tinggal rahmah, mawaddahnya hilang. Mawaddah itu apa nanti? Mawaddah itu rasa cinta yang ditimbulkan dari akibat fisik ya. Mungkin penampilan cantik itu kan secara fisik itu mempesona itu kan. Tapi kalau sudah tua apa kira-kira masih cantik ya? Ya kan? Apa sudah mulai kempong perot? Ini mawaddahnya berkurang. Ya. Maka yang timbul rahmat, kasih sayang. Jadi kedekatannya itu bukan karena rasa cintanya gitu ya, tapi rasa kasih sayangnya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang gini,
Misalnya satu contoh digambarkan, kalau kita tugas keluar kota lama gitu ya, sering kita WA sama istri, kemudian menanyakan bagaimana anak, bagaimana ini kondisi ini, itu kan bagian rasa kasih sayang. Walaupun pulang ke rumah ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, yaitu rasa kasih sayang ya, bagian dari tanggung jawab yang sudah melekat dalam diri seseorang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa untuk ingin selalu berkomunikasi, ingin selalu dekat dan sebagainya. Itu rasa kasih sayang yang timbul ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini menjadi sangat penting. Kemudian tip berikutnya, ya tip yang keberapa ini? 6 apa kelima ya? Talen itu. Ya. Ini ada satu tip yang sangat penting, yaitu dalam juz berapa ya, jarak juz 4 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaka karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma atayhumuhunna ila akhirih. Wa ashiruhunna bil ma'ruf tadi antara lain itu sudah saya sampaikan tip yang pertama tadi. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'allahu fihi khairan katsira. Ini tip yang saya ambil dari ayat yang sama tapi bagian terakhir ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'allahu fihi khairan katsira. Jika kalian marah, ada sesuatu yang sakit ya, melihat sesuatu yang tidak suka ya dari penampilan istri kita, mungkin kata-kata kita, mungkin dari kata-katanya, mungkin dari sikapnya, dari tindakannya, dari keputusan yang dibuatnya, ya, maka kita harus bersabar, ya, wajib kita bersabar. Mengapa? Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali itu ya, di balik peristiwa itu ada sesuatu kebaikan yang banyak. Ini perlu kita garis bawahi. Bila kita melihat ya sesuatu yang ganjel dalam diri kita, marah, membuat ini, kita harus bersabar dan mencari hikmah. Mencari hikmah. Barangkali wa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mungkin di balik peristiwa itu ada kebaikan yang banyak. Ya. Nah, ini sangat penting sekali ya tip ini. Karena terkadang kita itu lupa ya terhadap diri kita, terhadap kekurangan kita, terhadap kesalahan kita, seolah-olah kalau sesuatu yang datang menimpa kita itu sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita ya, yang disalahkan pasangannya. Mungkin kita perlu merefleksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang selama ini kita melakukan kesalahan, tetapi kita justru lupa, tidak merefleksi. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi ini sangat super penting bagi kelanjutan rumah tangga kita. Ya. Apa ya? Nah, ini semakin kita bisa menentukan permasalahan pokok, apa ya kesalahan saya, apa ya. Mungkin kita telah melakukan apa? Karena tidak mungkin ada api tanpa ada kayu bakar. Nggak ada asap tanpa api gitu ya. Ya, mungkin dari perilaku kita yang menyebabkan seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita bisa menemukan ya
jati diri kita, ya kesalahan terhadap diri kita sadar. Nah, sadar akan kesalahan kita adalah kunci sukses untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau kita tidak pernah sadar akan kekurangan kita, maka kita tidak mampu, akan memimpin rumah tangga saja nggak mampu, apalagi mau memimpin RT gitu ya, memimpin negara gitu ya. Ini dari yang paling kecil saja nggak mampu, bagaimana mampu memimpin negara misalnya gitu ya. Jadi terkadang kita itu lupa dengan tip ini, padahal tip ini sangat-sangat penting ya. Ya mungkin itu saja ya, sudah sampai siang. Oke, jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ini pagi ini khusus saya menasihati diriku sendiri. Kalau ada yang ini mengambil hikmah, mari kita ambil karena ini sangat penting. Biasanya orang itu kalau nasihat itu ngelihat orang lain, tapi kita harus lihat diri kita sendiri. Oh, saya itu belum benar jadi ya. Jadi suami sebenarnya saya belum benar. Masih banyak salahnya. Mari kita bersama-sama kita merefleksi supaya kita memperbaiki kualitas rumah tangga kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.